Abu Husain bin Abi Al-Wari. Diriwayatkan Siti Rabi'ah ini berperilaku sama seperti Siti Rabi'atul Adawiyah di kota Basrah. Siti Rabi'ah ditinggal wafat oleh suaminya, dan konon suaminya adalah orang yang kaya raya, sehingga ia meninggalkan harta warisan yang begitu banyak. Siti Rabi'ah ingin memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak, namun karena keterbatasannya menjadi perempuan tidak bisa membagikan hartanya sendiri. Ia pun mengadu dan menceritakan hal tersebut kepada pamannya. Wahai kawanku, aku ingin menceritakan keadaanku kepadamu. Aku baru saja ditinggal wafat oleh suamiku. Dan kau lihat rumah ini, belum lagi hartanya yang ada di dalam kamar. Aku bingung, harus bagaimana aku membagikan harta ini. Sedangkan aku adalah seorang wanita yang tidak bisa membagikan hartaku seorang diri. Wahai keponakanku, aku mengerti perasaanmu. Apalagi kau adalah seorang wanita yang tidak memungkinkan bagimu untuk membagikan harta warisan suamimu seorang diri. Aku harus bagaimana, wahai pamanku? Kurasa kau harus menikah lagi. Benarkah itu? Tentu saja. Aku mengenal seseorang. Dia adalah Syekh Ahmad. Dia adalah seorang laki-laki yang tampan, rupawan, ilmunya pun lumayan. Apakah itu yang terbaik untukku, wahai pamanku? Kurasa ya, karena dia adalah seorang yang sangat taat kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Serahkan semua kepadaku. Baiklah. Begitulah usulan yang diberikan oleh Paman Siti Rabi'ah. Dengan semangat yang menggebu-gebu untuk mencarikan keponakan pendamping hidup, Paman Siti Rabi'ah menjumpai Syekh Ahmad di masjid tempat biasa ia beribadah. Dugaanku kali ini benar. Syekh Ahmad sedang berada di masjid karena memang beliau adalah seseorang yang taat kepada Allah dan rajin beribadah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Benar dugaanku. Aku menyangka kau ada di masjid, dan ternyata benar, karena kau adalah seorang lelaki yang taat beribadah dan taat kepada Allah. Bisa saja kamu ini. Mari silakan duduk terlebih dahulu.
apa maksudmu kemari? Begini wahai Syekh, kau adalah laki-laki yang tampan. Kau mempunyai ilmumu dan juga rupawan. Lalu, mengapa saat ini kau masih membujang? Sebelumnya aku sama sekali belum memikirkan tentang wanita. Lagi pula aku terlalu sibuk dengan beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu wahai Syekh? Padahal menikah adalah sunnah Rasulullah. Iya, aku tahu itu, tetapi guruku pernah berkata kalau salah satu muridnya yang menikah, wataknya akan berubah, dan aku tidak ingin seperti itu. Wah, sayang sekali Syekh. Saya mempunyai keponakan. Dia bernama Robiah binti Ismail. Iya, kenapa dia? Dia adalah seorang wanita yang taat kepada Allah dan rajin beribadah sepertimu. Dan dia baru saja ditinggal wafat oleh suaminya dan ditinggalkan harta yang bergelimang. Dan tidak mungkin baginya untuk membagikan harta suaminya seorang diri. Dan kurasa kau adalah seorang lelaki yang pantas untuk membantunya. Tidak semudah itu. Aku harus membicarakan hal ini kepada Syekh, kepada guruku. Aku yakin bahwa Syekhmu akan setuju dengan hal ini. Baiklah. Syekh Ahmad ragu untuk mengambil keputusan sendiri karena sungguh telah tertanam dalam dirinya bahwa sang guru tidak mengizinkannya untuk menikah. Maka Syekh Ahmad pun berkeinginan untuk menjumpai gurunya dan menanyakan perihal ini. Wahai Syekh, sesungguhnya aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Namanya apakah itu? Sebelumnya diulang dulu. Sebelumnya aku sudah lama membujang. Tunggu sebentar. Apakah kau sudah mencintai seseorang? Sebelumnya apa pendapatmu tentang muridmu ini yang ingin menikah? Bukankah aku sudah beritahu kepadamu bahwa setiap muridku yang menikah wataknya akan berubah, dan aku tidak ingin kau seperti itu. Tetapi Syekh, wanita yang aku ingin nikahin ini wanita yang solihah dan taat beribadah. Ia memiliki warisan dari suaminya yang tak mungkin ia membagikan sendiri. Aku rasa aku ingin membantunya. Memangnya siapakah wanita itu? Wanita itu bernama Robiah binti Ismail. Apakah ia Robiah binti Ismail Asyamiyah? Iya benar. Aku setuju.
Aku sangat setuju jika kau nikahi wanita itu, karena aku tahu dia adalah wanita yang hebat dan juga waliullah. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Ternyata Siti Robiah memang bukan wanita sembarangan. Ia adalah waliullah ahli ibadah. Awalnya sempat terjadi perbincangan antara Syekh Ahmad dan Siti Robiah. Syekh Ahmad takut jika menikah dengan Siti Robiah, ia akan sibuk memperistrinya sehingga membuat ia lalai kepada Allah. Namun Siti Robiah menjawab kepada Syekh Ahmad, "Sesungguhnya aku tidak sibuk beribadah dan lebih sibuk dari engkau. Tapi pernikahan itu pernikahan yang dilandaskan ketakwaan kepada Allah. Pernikahan yang akan membuahkan pahala beribadah, sehingga pernikahan pun berlangsung dengan singkat. Saat yang penuh suka, terbahagiakan dari siapapun yang akan memulai hidup baru rumah. Bagi mereka akan terasa sangat indah. Siti Robiah tetap tidak lalai dari beribadah kepada Allah. Hidupnya tidak terpisah dari sejadahnya. Di malam hari, dua hal yang ia lakukan. Jika tidak beribadah kepada Allah, maka dia memberikan haknya kepada suaminya. Jika tidak beribadah kepada Allah, maka dia memberikan haknya kepada suaminya. Dia mempercantik dirinya, menggunakan make up agar suaminya ridho terhadapnya. Dia menggunakan make up bukan ketika mau kondangan atau keluar rumah, tetapi ia menggunakan make up itu ketika ingin berhadapan dengan suaminya dan khusus untuk suaminya. Tidak lupa ia menggunakan minyak wangi agar menemui suaminya bukan dengan bau bawang. Rumah tangga itu terasa sangat indah apabila dua insan bertemu untuk mencapai ridho Allah. Maka sakinah, mawaddah, warahmah yang akan selalu menyelimuti keluarga mereka. Syekh Ahmad adalah seorang laki-laki yang sholih. Siti Robiah pun wanita yang sholihah. Menikah hanya karena Allah. Kini Siti Robiah terlihat sangat cantik, manis, wangi, dan siap menjadi permaisuri suaminya.
Wahai suamiku, Masya Allah, cantiknya istriku malam ini. aku hanya akan berhias untukmu, wahai suamiku. Aku sangat beruntung memiliki seorang istri sepertimu. Wahai suamiku, apakah kau ingin malam ini aku melayanimu? Karena jika kau ingin aku melayanimu, aku akan melayanimu malam ini. Bukannya aku ingin menolaknya, wahai istriku, tapi rasanya hari ini badanku sakit semua dan mungkin aku sakit. Wahai suamiku, izinkan aku untuk beribadah kepadamu. Baiklah. Siti Robiah terlihat sangat cantik, sudah berdandan dengan make up, sudah banyak menghabiskan minyak wangi. Namun Syekh Ahmad tidak menginginkannya, tetapi itu tidak membuat hati Siti Robiah kecewa, marah, ataupun cemberut kepada suaminya. Kembali ia menjalankan tugasnya sebagai hamba. Niat Siti Robiah menikah dengan Syekh Ahmad adalah agar bisa mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah dan agar bisa membahagiakannya dengan maksimal, karena sebagai perempuan ia terbatas untuk keluar rumah. Dengan bantuan seorang suami, hidup menjadi lebih kuat. Seorang suami bisa menjadi pedoman hidup dan membuat taat kepada Allah, dan sekarang Syekh Ahmad telah menunaikannya.
Waalaikumsalam. Sepertinya engkau bahagia sekali, wahai suamiku. Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Alhamdulillah, aku sudah menyedekahkan hartamu, sebagian hartamu kepada fakir, fikir, dan duafa. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas perbuatanmu, wahai suamiku, karena ini memang tujuanku menikah denganmu, supaya engkau bisa membagikan harta-hartaku. Dan yang lebih pentingnya lagi, aku sudah membagikan hartamu kepada Masjid Salim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih istriku. Syekh Ahmad telah menunaikan hajat istrinya. Dia sudah memanfaatkan harta-harta milik suami Siti Robiah yang telah meninggal. Ia membagikannya kepada duafa, fakir miskin, anak yatim, dan untuk pembangunan masjid. Sayangnya, setelah menikah dengan Siti Robiah, Syekh Ahmad menikah lagi dengan dua wanita lain. Lalu, apa yang dilakukan seorang Siti Robiah sebagai istri pertama? Marah, kecewa, ataukah ngambek? Marilah kita lihat sebagai seorang wanita, pastilah tidak ingin dimadu. Tapi, bagaimanakah dengan Siti Robiah? Wahai suamiku, aku sudah memasakkan masakan yang spesial untukmu. Wah istriku, makanan ini terlihat sangat enak. Apakah kamu mau mencobanya? Wah istriku, aku izin mau pergi dulu. Mau pergi kemana? Wah istriku, aku ingin pergi ke rumah istri keduaku. Oh, jadi engkau ingin pergi ke rumah istri keduamu. Baiklah, tunggu sebentar. Akan aku bekalkan makanan ini untukmu.
suamiku, sesungguhnya aku membuatkan makanan ini agar engkau kuat, lebih kuat dan semangat menemui istri keduamu. Dan sebelumnya pakailah ini agar engkau terlihat lebih tampan di hadapan suami keduamu. Wahai suamiku, pergilah menemui istri keduamu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ampun lastareki ceritana. Kenapa cerita ki ibu? Ceritana kento, ceritana Siti Robiah. Siti Robiah sejanda, janda kaya raya, menikahi seorang alim untuk membagikan hartanya. Beri untuk apa? Untuk membagikan hartanya, karena dia sebagai seorang wanita tak bisa jadi menikah pas timpon lastare bagiaki hartana anikah pole. Masya Allah Siti Robiah kenta menabi abdinna. Ada pas mon kifuru Syekh Ahmad bin Syekh Aziz. Mon Syekh Aziz jala bola. Mon taan ngapi engki. Tadi kento meletak nyomok sinetron lolo engki. Tadi pendahulu kita kento banyak orang-orang solih. Sebagai seorang wanita nikah ridhonya hanya kepada suami. Kor suamina berada dalam syariat Allah. Montak di dalam syariat Allah kisah pun segala. Engki